sebuah sejarah yang merupakan dasar pemerintah kolonial Indonesia masih terus menjajah bangsa Papua yang sudah disampaikan oleh Bapak Ponto, dan terima kasih Bapak Ponto bisa membuka itu secara komprehensif untuk kami mengerti dari sisi pemerintah Indonesia. Dan setelah kami mengikuti secara seksama dari awal sampai terakhir, kami melihat ada dua benteng pertahanan Indonesia dalam argumentasi politik, argumentasi militer, dan juga argumentasi hukum internasional, yang bagaimana Indonesia dalam kamus bahasanya menyatakan bahwa 1 Mei 1963 itu merupakan hari integrasi, ya. Dalam bahasa politik Indonesia menyatakan bahwa itu Papua kembali kepada Ibu Pertiwi. Nah, dalam perspektif bangsa Papua dan rakyat Papua atas dasar kebenaran sejarah dan juga atas dasar asumsi hukum-hukum internasional, kami menolak klaim itu. Dan dalam bahasa politik bangsa Papua, kami menyatakan bahwa 1 Mei 1963 adalah aneksasi Indonesia secara paksa di atas tanah Papua. Jadi, kedua antara integrasi dengan aneksasi ini, kita membutuhkan kata kuncinya bahwa bangsa Papua dengan Indonesia membutuhkan sebuah wasit penengah, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengklarifikasi semua proses-proses ini secara komprehensif, secara transparan, secara demokrasi. Dan ini yang belum pernah terjadi sejak Indonesia menduduki Papua sejak 1 Mei 1963 sampai dengan 2023 saat ini. 60 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa belum membuka sebuah hak demokratik rakyat Papua untuk bagaimana rakyat Papua sebagai bangsa bisa berbicara dengan Indonesia di PBB. Dan tadi beberapa hal yang sudah disampaikan merupakan prosedur dan mekanisme PBB sesuai dengan argumentasi politik daripada pemerintah Indonesia yang sudah disampaikan oleh Bapak Ponto. Saya kembali mengkilas balik kepada perspektif sejarah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ponto, bahwa ada dua benteng pertahanan Indonesia di Papua Barat dalam argumentasi hukum internasional, yaitu yang pertama berdasarkan asas hukum internasional, yaitu uti possidetis juridis. Itu Indonesia mempertahankan mengintegrasikan Papua. Itu pertama. Hukum itu melahirkan sebuah resolusi yang disebut dengan 2504, dan dua benteng itu menjadi kekuatan daripada Indonesia. Tetapi dalam argumentasi hukum internasional juga, bahwa bangsa Papua sejak memiliki sebuah sejarah yang sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau kita kembali merefleksi sejarah ke belakang, bahwa bukan pemerintah Belanda secara resmi pernah menjajah bangsa Papua, tetapi sebuah badan organisasi ekonomi yang disebut dengan VOC. VOC itu dia selesai di Papua sekitar 1794. Dan atas laporan ekonomi daripada VOC, wilayah-wilayah integral ekonomi, ya, ini secara ekonomi, itu yang menjadi jajahan daripada pemerintah Belanda. Dan Bapak Ponto belum menjelaskan secara detail bahwa mana bukti sejarah pemerintah Belanda, kolonial Belanda, memasukkan wilayah Indonesia bersamaan dengan Papua Barat dalam sebuah struktur penjajahan kolonial. Tetapi Soekarno dia hanya memakai asas hukum internasional
yang disebut dengan uti possidetis juridis berdasarkan hak hukum internasional itu, tetapi di mana dalam asas hukum internasional itu ada hukum-hukum yang lain yang juga akan bertolak belakang dengan argumentasi bahwa penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua itu lebih kuat daripada asas hukum internasional yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. Itu hal penting yang saat ini menjadi dasar bagaimana rakyat Papua tetap menolak integrasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah penjelasan, Bapak Ponto melupakan suatu proses yang dimana sangat penting, yaitu proses kontrak karya Freeport, yang dimana merupakan alasan utama Indonesia mengintegrasikan bangsa Papua dan alasan utama bagaimana New York Agreement itu bisa lahir. Kalau Bapak Ponto kembali kita melihat, merefleksikan sejarah secara komprehensif, bahwa resolusi 1514 itu dia lahir pada April 1960. Tidak ada sebuah korelasi hukum atau argumentasi hukum atau referensi hukum bahwa kedudukan Belanda sejak VOC keluar itu, Belanda memasukkan Indonesia dan bangsa Papua dalam sebuah struktur pemerintahan penjajahan kolonial Belanda, yang dimana Indonesia bisa mampu mengklaim itu bahwa Papua merupakan bagian daripada Belanda, karena dalam proses penjajahan di mana Belanda menjajah Indonesia sangat berbeda sekali dengan Papua Barat. Ada argumentasi-argumentasi yang lain bahwa Papua merupakan sebuah bangsa, memiliki sejarah, etnografi, geografi, dan memiliki hak asasi manusia, memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan alasan-alasan hukum itu, maka pemerintah Belanda memanfaatkan resolusi 1514 yang lahir pada 1960, dan Belanda memfasilitasi rakyat Papua untuk melahirkan embrionya pada 1 Desember 61. Itu alasan di mana rakyat Papua sampai detik ini kami merupakan argumentasi kami untuk mempertahankan bahwa Indonesia itu ilegal di Papua Barat. Selanjutnya daripada itu, bahwa setelah proses 15 Agustus 1962 di New York, dalam proses penggodokan New York Agreement itu, dalam administrasi pemerintah kolonial Belanda itu, orang Papua sudah bisa berpemerintahan, sudah bisa berpendidikan, dan memiliki gelar-gelar sampai S1, S2, bahkan doktor itu sejak 1944 sampai 45 sampai 60. Itu artinya bahwa orang Papua sudah cerdas, orang Papua sudah pintar untuk menentukan dirinya sendiri. Tetapi dari setiap penjelasan Bapak Ponto, dari mulai sejarah di mana dilakukan kesepakatan meja bundar, dan kemudian Soekarno mengklaim bahwa Papua Barat karena bagian koloni daripada Belanda, dan Soekarno mulai mengambil bangsa Papua tanpa ada sebuah proses demokrasi, mempertanyakan hak orang Papua untuk merdeka atau mengikuti Indonesia. Dan semua proses ini terjadi, yang kami lihat adalah proses sepihak yang tidak pernah melibatkan orang Papua sebagai subjek yang memiliki hak di atas tanah Papua, yaitu pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda bukan secara komprehensif, tetapi pemerintah Belanda yang dimana memfasilitasikan kepentingan ekonomi di Papua Barat secara sepihak, mengambil bagian-bagian terpenting untuk membuat agreement-agreement baru yang melahirkan agreement New York Agreement pada 15 Agustus 62. Silakan Pak Ponto direspon dulu apa yang Bapak bisa tangkap dari apa ini. Pokoknya ini sebuah paradoks dari apa yang Bapak buat. Ini merupakan argumentasi bantahan dari Ketua OPM Jeffrey Bomanak. Silakan Pak Ponto. Jadi begini, ketika saya membuat itu, tentunya saya mencari hubungan satu dengan yang lainnya.
tadi Pak Yosua sudah tanya, kenapa dia ada Roma Agreement? Ya karena tidak masuk di dalam resolusi. Nah, kan seperti itu. Nah, yang lain-lain yang tidak masuk dalam resolusi tentu terpaksa saya abaikan. Sehingga hasilnya ya seperti itu. Nah, kalau itu memang dianggap tidak benar, ada fakta baru, novum, ya silakan aja barangkali nanti ditulis atau diapakan untuk melengkapi. Jadi yang disampaikan tadi saya sendiri itu belum menemukan korelasinya. Misalkan tadi, ya betul orang Papua dari dulu pinter. Komandan saya 2 itu orang Papua pinter-pinter. Tapi mengapa mereka dipakai kan saya juga tidak tahu. Jadi kita yang pakai sekarang itu kan yang digunakan itu betul-betul yang formal yang tertulis, formal yang bisa dibaca. Dengan formal yang ada disusun jadilah begitu. Kalau nanti ada formal yang lain yang bisa mengakibatkan tidak begitu, ya silakan aja. Itu bebas-bebas saja kan, boleh-boleh aja. Jadi yang saya sampaikan itu bukan dibilang final, tetapi itu adalah sampai hari ini yang bisa terbaca, yang bisa ditelusuri, yang bisa dilihat. Yang terutama saya bisa melihat ya. Ya kalau yang ada tadi bagaimana hubungan dengan Freeport, bagi saya belum bisa menghubungkan dengan Freeport. Karena bagaimana Freeport ini mau dihubungkan dengan pemungutan suara kan jauh sekali. Jadi itu saya abaikan. Nah, yang disambungan itu kan ada saling memerintahkan. Dari New York Agreement memerintahkan dijadikan apa? Dijadikan dulu resolusi. Resolusi perintahkan apa? Yang diperintahkan itu dijalankan atau tidak? Jadi hanya itu saja. Di luar yang diperintahkan itu, ya tidak saya bahas. Ya itu aja, itu tidak saya bahas. Makanya saya catat berulang-ulang, ini perintahkan ini, hasil ini dilaksanakan itu, dari itu jadinya begitu. Ya udah. Kalau tidak ada dari situ, ya saya tidak berani menulis, apalagi saya disampaikan tadi membantah, ya saya tidak bisa membantah juga. Karena saya jawabnya saya tidak tahu itu, yang saya tahu, makanya saya membaca risalah dari BPUPKI. Itu BPUPKI itu belum merdeka, itu baru mau. Setelah dari risalah itu ketemu. Nah, dari situ bisa ditemukan. Ya kalau ada asas lain atau apa, ya boleh-boleh aja. Itu bukan masalah kan. Itu aja, mungkin yang dimaksud Pak Ponto, teman-teman ini, yang mana? Ada motif politik di belakang semua prosesi politik resmi yang dilakukan oleh Soekarno pada waktu itu, yaitu bagaimana kita mau jawab orang-orang pada mati semua itu. Jadi kalau bahasa di intelijen bilang the news behind the news, ya nggak mungkin kita bisa menemukan the news behind the news ya kalau orangnya udah pada mati semua. Nggak bisa, kecuali ada catatan-catatan yang bisa kita pakai. Kalau ada catatan, dan catatan itu bisa diyakini kebenarannya. Tapi kalau itu nggak ada, ya susah. Oke. Itu hanya bisa jadi pembicaraan di belakang layar. Kalau kita pembicaraan di belakang layar, ya bisa itu. Tetapi kalau pembicaraan di depan layar itu nggak bisa, Pak. Nanti kena undang-undang ITE saya kan itu.